Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di dalam merasa syukur dan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi dari buku NDKBP nomor 755 ayat 1, Haposan Ho Tuhan. Sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis 22 Juli ini diambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-6. Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Songono dohatani Jahuba Raja Israel dohot sipalua ibana, Jahuba sebaut, audo parjolo jala audo parpudi, jala dangadong debata dukoni ahu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada puncak penderitaan umat Israel oleh karena pembuangan yang mereka alami, Yesaya hadir dan berbicara tentang kuasa dan kasih Allah, dosa-dosa dan penyelewengan mereka, dan juga perbuatan serta keputusan raja yang tidak lagi senapas dengan kehendak Allah. Itulah sesungguhnya yang mengakibatkan umat Israel harus mengalami pembuangan dan jatuh ke dalam tangan bangsa Asyur. Allah sendirilah yang menggerakkan bangsa Asyur mengambil peran cambuk bagi umat Israel yang telah mendukakan Allah. Sesungguhnya pembuangan Israel juga sebagai media bagi Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada umat Israel. Keadaan yang sedang dialami oleh bangsa itu menggerakkan mereka supaya kembali menoleh kepada Allah dan insaf akan dosa dan pelanggaran mereka. Pada saat mereka telah tiba di dasar paling dalam, pada saat kejatuhan umat itu, terdengarlah seruan firman Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesrium yang telah kupilih. Yesaya 44 ayat 1-2. Seruan firman Tuhan ini mengingatkan umat Israel akan kebaikan Tuhan atas mereka. Allah sendirilah yang telah membentuk dan menjadikan mereka seperti Allah yang telah membentuk bayi dalam kandungan ibunya dan menjadikannya manusia. Seperti itulah Allah membentuk mereka.
Allah sendirilah membentuk dan merencanakan keberadaan umat Israel. Allah yang membentuk mereka dari sebuah keluarga kecil hingga menjadi bangsa yang besar. Keberadaan mereka bukanlah secara kebetulan, namun dalam rencana Allah. Itulah yang menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah atas umatnya Israel. Setelah kekalahan Israel dan kehancuran Yerusalem dan Bait Suci, harapan dan iman bangsa Israel pupus dan menjadi lemah. Sebagaimana kepercayaan yang dianut manusia pada zaman itu, bahwa Allah atau dewa yang mereka sembah itu memiliki wilayah teritorial, sehingga bisa saja mereka berpikir bahwa Allah itu tidak berdaya di tengah-tengah bangsa Asyur. Ditambah lagi pemahaman saat itu, ketika sebuah bangsa ditaklukkan, itu juga menandakan bahwa dewa atau ilah yang mereka sembah ikut juga ditaklukkan. Pemahaman itu dibantahkan oleh Allah dengan berkata, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku." Maksud dari firman Tuhan ini menjelaskan kepada umat Israel bahwa kekuasaan Allah adalah utuh dan tidak terbelah sekalipun Israel telah kalah dalam perang. Dia senantiasa berkuasa atas jagat raya dari kekekalan hingga keabadian masa. Allah juga memberitahukan kepada umat Israel bahwa kuasa dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Adapun kegagalan dan kekalahan mereka adalah akibat dari kelalaian dan pengabaian akan firman Allah dan kehendak Allah. Kegagalan mereka adalah sebagai akibat dari kegagalan mereka sendiri untuk menghidupi sabda firman Allah. Dalam Yesaya 44 ayat 7 Allah berkata, "Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami." Firman Tuhan ini mengingatkan umat Israel bahwa perjalanan umat manusia dan perjalanan umat itu bukanlah hal yang berjalan begitu saja, dan pergantian hari dari pagi hingga malam sebagai hal yang otomatis. Namun semuanya itu dalam kuasa Allah, dan di dalam setiap pergerakan bumi ini tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan berkarya dari masa ke masa dan berlangsung terus hingga waktu Tuhan tentukan tentang akhir dari segala ciptaan. Bahwa sesungguhnya sejak semula Allah mencintai ciptaannya itu. Namun ciptaan itu sendirilah yang telah melenceng dan keluar dari rencana Allah yang mengakibatkan malapetaka bagi manusia itu. Allah tidak pernah melupakan umatnya, namun merekalah yang melupakan Allah dan menyembah ilah lain. Maka ketika Sion berkata, "Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku," maka Allah menjawab mereka, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Allah itu begitu mencintai ciptaannya itu dan tidak pernah melupakannya. Bahkan sedemikian sayangnya Tuhan kepada kita, Ia melukis kita di tangannya. Wajah kita ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi sulit umat Israel, Allah menunjukkan betapa dalamnya cinta dan kasih Tuhan akan umatnya. Tuhan tidak melupakan mereka dan terus merancang kebaikan bagi umatnya. Yang penting dan yang harus mereka lakukan adalah kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa dan perbuatan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, apakah kita juga dalam keadaan yang sangat sulit saat ini? Teror yang ditebar oleh pandemi COVID-19 ini telah menghilangkan harapan dan keyakinan kepada Allah kita. Apakah kita merasa Allah telah melupakan dunia dan kita? Tuhan telah berkata,
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Allah tidak melupakan kita. Bahkan Tuhan telah melukis wajah kita di tangannya. Lihatlah, Tuhan telah mengulurkan tangannya untuk kita. Raihlah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Tetaplah dalam rencana Tuhan dan jangan bersandar kepada akal kita. Rencana Tuhan adalah baik bagi kita. Janganlah ragu dan bimbang sehingga menoleh kepada kuasa dunia ini dan meninggalkan Tuhan kita. Segala peristiwa dan sejarah perjalanan dunia tidak akan pernah lepas dari kemahakuasaan Tuhan. Rencana Tuhan baik untuk kita. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian sabda firman Tuhan. Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang menentukan segala sesuatu. Percaya dan setialah kepada Allah kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDKP nomor 450 ayat 3 Tung Natarapuldo. Tuhan kami, betapa bahagianya hati kami saat ini ketika kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau telah melukiskan kami di tangan-Mu dan wajah kami ada di tangan-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami bahkan pada saat kami meninggalkan Engkau. Dan Engkau Tuhan tidak melupakan kami dan tinggal diam atas pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Pandemi COVID-19 ini Tuhan sungguh menyesakkan hati, pikiran dan hidup kami. Ya Allah, Juru Selamat kami, kami bersandar kepada kemahakuasaan Tuhan. Selamatkan dan tolonglah kami. Bantulah setiap orang, bantulah pemerintah kami, bantulah para medis kami, siapapun Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan berkati. Oleh karena kasih sayang, kasih setia Tuhan atas kami, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.